PT Indo Sterling Teknomedia resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui proses penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO perseroan. PT Indo Sterling Teknomedia menawarkan 251.300.000 saham atau sekitar 20% dari total saham yang dimiliki dengan harga penawaran perdana Rp160 per lembar saham. Seperti apa detail dari pelaksanaan IPO PT Indo Sterling Teknomedia Tbk ini? Simak bincang-bincang tim duitologi dengan Direktur Utama PT Indo Sterling Teknomedia Tbk, Billy Andrian. Kami saat ini sedang dalam fase pengembangan bisnis. Maka dari itu, kami berfokus untuk meningkatkan kembali dari segi pendapatan usaha dan juga performance dari bisnis unit kami. Melihat dan mengevaluasi dari proses pendanaan yang telah kami kaji, kami melihat bahwa melakukan IPO merupakan sebuah langkah yang tepat untuk kami sebagai korporasi. Kami pun melihat langkah kami mengambil IPO ini untuk dapat bisa meningkatkan kembali tata kelola perusahaan yang lebih baik serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang luas untuk dapat berpartisipasi dalam memiliki saham perusahaan Indo Sterling Teknomedia Tbk ini dengan kode saham TECH. Kami melakukan proses IPO ini di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah situasi pandemi ini kami juga menyadari bahwa terjadinya sebuah proses transformasi digital yang berkembang sangat amat pesat. Maka dari itu kami pun cukup yakin bahwa kehadiran perusahaan Teknomedia sendiri dapat memberikan manfaat yang lebih dalam memfasilitasi potensial klien-klien kami dalam membantu mereka mewujudkan proses transformasi digital yang dapat mengikuti dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang ada saat ini di pasar. Kami juga telah melakukan pengkajian yang cukup detail dan angka 20% tersebut telah kami kaji secara komprehensif. Angka tersebut merupakan sebuah angka yang memberikan kami basis modal yang cukup sehat sehingga kami pun dapat mendapatkan dana dari masyarakat yang dapat mensupport pertumbuhan dari perusahaan kami. Dari total dana yang terhimpun dari masyarakat, sekitar 58% dari dana yang kami himpun dari IPO tersebut dialokasikan ke PT Teknomedia Sarana Semesta sebagai modal kerja dan operasional. Dan sekitar 22% kami alokasikan ke perseroan untuk modal kerja dan sekitar 20% kami alokasikan ke PT Teknomedia Multisejahtera untuk modal kerja dan peningkatan unit bisnis. Kami telah mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan juga potensi ke depannya, dan kami pun sepakat untuk mengalokasikan sekitar 58% dari dana IPO yang terkumpul untuk Teknomedia Sarana Semesta. Porsi tersebut merupakan porsi yang cukup besar yang kami alokasikan dikarenakan kami belajar dari pengalaman bisnis kami dari sebelumnya. Teknomedia Sarana Semesta sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di penyedia jasa IT consulting, platform development, dan juga maintenance. Dan kami melihat ada sebuah peluang ataupun opportunity yang pada sebelumnya kami tidak dapat kami olah lebih baik lagi dikarenakan keterbatasan dana yang kami miliki. Opportunity tersebut merupakan kesempatan kami dalam menyediakan sebuah layanan yang tergolong one-stop solution ya, di mana selain kami telah menyediakan jasa-jasa tersebut, kami pun memiliki kesempatan untuk dapat menyediakan perangkat kerasnya
Dari situ kami percaya kami pun dapat meningkatkan value added yang dapat kami berikan terhadap klien-klien kami. Indo Sterling Technomedia sendiri merupakan sebuah perusahaan induk yang bergerak di bidang pengembangan website dan juga pemeliharaan website dan juga network. Selain itu, kami pun memiliki unit bisnis yang cukup beragam yang kami bangun untuk meng-cater terhadap spesifik bisnis niche maupun market segment yang menurut kami memiliki potensi yang cukup besar. Pada contohnya, Digimedia Andalan Nusantara merupakan sebuah perusahaan berbasis publikasi digital yang memiliki beberapa situs dalam memberitakan berita-berita yang memiliki segmen tersendiri. Lalu kami memiliki perusahaan Indo Sterling Lokamedia Makmur yang menjadi sebuah perusahaan berbasis hyperlocal directory yang memiliki target pasar UMKM dan kami dapat menyediakan solusi pemasaran secara murah, terjangkau, dan akurat. Selain itu pun kami memiliki perusahaan PT Teknomedia Multi Sejahtera yang bergerak untuk menyediakan solusi point of sales dengan brand count yang membidik target pasar F&B, dan kami melihat pun target pasar F&B masih berkembang secara pesat. Selain itu pun kami memiliki perusahaan Teknomedia Intercom Cemerlang yang bergerak sebagai penyedia platform untuk learning management system, di mana kami pun melihat sebuah peluang yang cukup besar di tengah pandemi yang sedang terjadi ini, di mana transformasi digital pada khususnya di bidang institusi akademis yang banyak mengadopsi distance learning. Selain itu, kami pun memiliki PT Teknomedia Sarana Semesta yang tadi saya sampaikan merupakan perusahaan yang menyediakan jasa IT consulting, platform development dan maintenance, beserta tujuan kami pun ingin menjadikan perusahaan itu sebagai one-stop solution. Dan yang terakhir, kami memiliki PT Teknomedia Andalan Jaya yang bergerak di sektor finansial keuangan. Kami memiliki beberapa produk yang meng-cater terhadap industri keuangan. Dari segmen pasar tersebut, kami telah mendiversifikasikan berdasarkan perusahaan-perusahaan yang telah kami dirikan dari induk hingga ke entitas anak. Dari target pasar yang kami miliki itu cukup beragam dan setiap perusahaan memiliki target pasar yang masing-masing. Pada contohnya kita memiliki target pasar yang fokus di bidang makanan dan minuman. Selain itu kita juga memiliki target pasar yang melayani khusus di bidang keuangan, institusi akademis, UMKM, dan enterprise solution lainnya. Harapan kami setelah melaksanakan IPO ini tentunya dapat terus melakukan ekspansi usaha dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan usaha kami yang dapat memberikan dampak positif kepada seluruh stakeholders kami. Dan kami pun memiliki tekad untuk dapat bisa mengembangkan industri dan juga sektor ekonomi kreatif di Indonesia dengan meluncurkan produk-produk yang inovatif yang tentunya dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan juga efisiensi terhadap klien-kliennya kami. Strategi yang kami terapkan untuk dapat memaksimalkan pencapaian-pencapaian tersebut tentunya dengan menggunakan dan juga mendapatkan dukungan dari SDM yang kami miliki. Menurut kami, kualitas SDM menjadi kunci ataupun peran utama dalam merealisasikan rencana pengembangan dan juga strategi penting untuk dapat mencapai target-target yang kami inginkan. Kami terus sifatnya berinisiatif
dalam mengembangkan produk-produk yang inovatif yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga memberikan value added khususnya terhadap klien-klien kami. Pengembangan-pengembangan berikutnya yang akan kami lakukan tentunya akan selalu menitik beratkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan yang terpenting untuk kami juga adalah memberikan value added terbesar dan terbaik untuk seluruh stakeholders kami.